ada 4 dimensi. Dimensi aqaidiyah terkait dengan keyakinan-keyakinan keagamaan kita. Kemudian ada dimensi ta'budiyah, ibadah, terutama ibadah mahdhah, tentang ritualitas yang sifatnya itu bersifat tauqifiyah, yang tidak kita bisa ketahui, tidak bisa kita lakukan kecuali dari jalan syarak, ada petunjuknya, ada tuntunannya. Yang ketiga ada dimensi muamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, sesama makhluk, sesama manusia, termasuk juga dengan lingkungan kita. Dan yang keempat adalah dimensi akhlakiyah, dimensi etik, bagaimana dalam kita berinteraksi, baik hablum minallah, ada etikanya dengan Allah, ada akhlaknya, cara kita berhubungan dengan Allah, ada juga etika akhlak kita tatkala berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan keseharian kita. Nah, agama kita itu mengajarkan tentang semua hal itu, dan kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu lan padha mlebu sira kabeh fis-silmi indal as-silmi, dalam beberapa bacaan fis-salami, penafsirannya masuklah ke dalam kedamaian, ke dalam keselamatan, atau dalam sederhana nanti masuklah ke dalam ajaran agama Islam. Pakai matur suwun, kamu lihat, katanya di bawah suwi, suwi kafah, haliku kafah, sehingga boleh proses sedang isi campur, ngaku itu aja pilih-pilih, sehingga enak dilakoni, sehingga enak dilakoni. Terus kalau semua perintah, kalau wajib ya harus ditunaikan. Kalau bukan wajib, sunnah, kita usahakan untuk bisa melakukannya. Kalau kemudian itu bersifat makruh, kita berusaha untuk menjauhinya. Kalau haram, ya jangan sekali-kali untuk dilakukan. Bapak Ibu kami mulia, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, izinkan saya untuk membaca satu bagian saja dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Itu dalam salah satu karyanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Saya bacakan matanya saja, bagian penutupnya. Tadi sepisan seperti katanya, karena diwajib orang Arab dan mari-mari, jadi langsung penutupnya. Sekali ngaji khatam. Jadi harus tahu ngaji khatam no kitab Aqidah Tahawiyah. Jadi ini kitab ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kalau dalam pembukaannya, mukadimahnya, beliau mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ya ucap seorang alam hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Misr. Ya, dia tinggal di Misr ketika itu rahimahullah. Hadza dzikru bayan aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah penjelasan keterangan tentang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-madhab fuqaha bid'ah, yang didasarkan atas madhabnya para pemuka agama kita. Siapa saja mereka itu? Abi Hanifah, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini madhabnya apa? Hanafi. Jadi akidah ini dasarkan menurut ajarannya, madhabnya Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, ini murid Abu Hanifah. Wa Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani
ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma yaqtaqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Jadi isinya ini adalah tentang akidah sesuai dengan pemahaman mazhab Abu Hanifah yang kemudian dirujuk sebagai salah satu dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, warga persyarikatan ini kita mengikuti ya, semua memandang ini sunnah, sunni ya. Saya Syiah ya, Muhammadiyah ya, sunni ya. Tapi ini waktu perang ini bela ini Iran ya, karena benar kan saya. Bukan karena Syiahnya tapi karena benar. Dan insya Allah masih ahli kiblah bagi sebagian ulama. Kecuali yang bulat, yang sudah ekstrim pandangannya, mungkin sebagian kita akan memandangnya sudah keluar dari kelompok umat Islam. Jadi dalam akidah kita, seseorang itu tidak bisa dikatakan murtad kecuali bahwasanya dia sudah membatalkan apa yang menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita ingin masuk ke dalam agama Islam, kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kunci masuk agama Islam. Jadi kalau di antara dua ini ada yang kemudian diingkari, maka pada detik itu dia sudah murtad. Oh, Gusti Allah itu kan siji, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang murtad ya. Atau ada yang selainnya, Rasulullah tentang kerasulan Rasulullah. Oh, ada Nabi yang kemudian turun di India, ya, Nabi Isa. Tapi bukan kiamat ya. Ya Ahmadiyah ya, Ahmadiyah kan meyakini dulu gitu. Jadi ini meskipun kita di masyarakat menyebut diri kita itu ahlul haqqi wal sunnah. Nah, itu istilah saja, tapi hakikatnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Saya bacakan di bagian penutupnya al-khatimah. Berarti apa? Penutup. Biasanya ngaji guys tuh tutupnya. Wa dinullah lan utawi agama Allah fil ardi ing dalem bumi was samai lan langit iku wahidun siji. Agama Allah itu pinten? Setunggal. Wa huwa dinul Islam. Napa agamane? Qala ta'ala wasdawu sapa Allah ta'ala a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna dina setuhune agama indallah mungguhe Allah iku al-Islam. Niki teng surah Al-Imran ayat 19 ya. Apa sedaya nggih? Inna dina indallahil Islam. Jadi setuhune agama mungguhe Allah di sisi Allah itu adalah Islam. Dilanjutkan di surah Al-Maidah ayat 3. Qala dawu sapa Allah taala wa raditu lan usrido sapa ingsun lakum maring sira kabeh al-Islam ing Islam dinan hale dadi din. Jadi agama di sisi Allah itu adalah Islam. Allah ridho Islam. Tapi ridho atas Islam itu sebagai apa? Halnya sebagai dinan, sebagai din. Bukan waraditu lakumul Islam KTP yang bukan. Aku ridho Islam sebagai KTP. Betul. Ayatnya waraditu lakumul Islam hal Islam itu sebagai agama. Itu pembedanya. Kalau kita maknai sebagai tamyiz atau sebagai hal, maka kita maknai nanti keberagaman kita berislam kepada Allah itu harus sebagai din. Apa makna din itu? Agama ya. Nah inilah pemilah. Ya loh. Semangat. Ini saya rujukan satu saja, saya kutipkan ya. Dalam salah satu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan begini. Yang disebut dengan milah, ini bedanya. Ada sebenarnya milah, ikhlas sama din.
cuma yang paling sering kita bedakan adalah antara din dan milah. Kalau milah itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ismun, sebuah konsep lima syara'allahu li'ibadih, nama yang merujuk kepada apa yang telah Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Fi kutubihi, dalam pira-pira kitab Allah yang sudah Allah turunkan dalam kitab-kitabnya. Ala al-sinati rusulihi, yang atasnya lisan para rasul, disampaikan oleh rasul-rasulnya Allah. Jadi milah itu merujuk kepada syariat, aturan, iki sing bener, iki sing keliru, ya. Iki sing oleh dilakoni, iki oleh sing iki sing oleh dilakoni. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Kalau dinnya, apa itu din? Ma fa'alahu al-abdu an amri. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba dari perintahnya Allah. Jadi apa yang dilakukan atas syariat, apa yang sudah disyaratkan oleh Allah. Jadi sederhananya itu Bapak, kalau milah itu mungkin hanya merujuk pada aturan syariat, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tapi yang sudah bicara din, itu adalah agama sing wis dilakoni. Tidak hanya sekedar diilmui, diimani, tapi juga diamalkan. Itu baru din. Ono wong percaya sholat itu wajib, terus ya. Tapi yang percaya ngerti sholat itu wajib. Siapa sih perintah ngerti Allah dan Rasulnya perintah. Tapi ya gak gelem sholat. Wonten nanti. Kemudian zaman saat ini ada. Saya zaman ini Indonesia mulai angkutan tren itu, kelompok NANS. Saat ini misalnya di Jerman itu sudah lebih dari 50%. Di New Zealand itu lebih dari 51% orang itu masuk kategori NANS. NANS itu apa? NANS itu masuk 3 kelompok orang. Satu adalah nama Israel ateis. Jelas gak percaya mesti pengeran itu ya Tuhan juga ada, ya sudah selesai kan? Itu namanya ateis. Ada yang kedua agnostik. Agnostik itu apa berarti? Tuhan itu wis nggak bisa diverifikasi. Ya bisa ada, bisa tidak. Ujung-ujungnya ya bisa. Ya sekarang Tuhan kemudian tidak. Pokoknya bayi nama ya jelas ya. Nama agnostik. Mau benar mau nggak benar silakan. Kita tidak ingin apa istilahnya menghakimi atau memberi putusan atas suatu itu. Bisa jadi sama-sama benar. Terkadang. Yang ketiga disebut dengan nothing in particular, NIPA. Nothing in particular bahasa Inggris. Jadi orang ini percaya sama Tuhan. Entah sebutannya mungkin beda-beda ya. Ada zat yang adikodrati, ada yang ultim yang menciptakan alam semesta ini. Kan percaya. Tapi bukan purut terikat dengan salah satu agama tertentu. Dia mungkin percaya Yesus Tuhan, tapi gak berani gereja. Percaya Allah itu Tuhan, tapi gak berani masjid, gak berani sembahyang, gak berani puasa, macam-macam dan sebagainya. Sebagai percaya pada Gusti Allah namanya. Kan ada orang yang pokoknya penting eling. Tapi gak berani. Ini namanya non partikular. Nah ini jumlah Pak. Orang yang semacam ini di barat itu syarat dekat gereja sudah 51% campurannya. Kelompok kedua baru Kristen, kalau di Israel itu 37% itu Kristen, campuran Katolik, Kristen dan macam. Baru Islam misalnya cuma 1,5%. Kalau Hindu sebelumnya Hindu ya, baru kemudian Islam, baru kemudian kelompok lain. Kalau di Jerman Islam nomor 2, setelah Kristen baru Islam. Tapi trennya kita masih naik Pak. Tapi kalau Kristen trennya tuh turun. Tapi ini banyak Pak. Kita enggak. Jadi misalnya ini siapa umat penganut kalau dia katakan agama terbesar di dunia ini bukan Kristen masalahnya. Non itu non orang yang tidak ingin berafiliasi dengan agama tertentu. Jadi no religion bahasanya. Tidak ingin
disematkan atau dimasukkan dalam kategori agama tertentu. Jadi kita masuk kategori ateis, agnostik atau nothing in particular Nepal. Nah, model-model itu buatan masuk kategori D. Agama apa? Islam KTP ya, bukan Islam dinan. Nah, dalam konteks din, Islam yang ingin agama sampai itu diridhoi dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus menjadi din. Kudu diilmoni, diimani, diamalkan. Saya selalu menyebut harus diiman ilmu dulu. Agama kita itu agama atas dasar ilmu, Pak. Gak boleh kita mengimani sesuatu kalau ada ilmunya. Sampai Pak percaya, yang ada jaket muni ping telu, itu tandone bakal hujan. Sopo sing ngandani ilmu titik. Pokoknya yang awam itu sampai buka terus, kalau maghrib sampai buka sampai tutup. Yang warnanya begitu nih nggak bisa angkat kira-kira terus. Siapa sih ngandani? Titik. Keyakinan-keyakinan yang kemudian tidak atas dasar yang macam-macam. Sampai kepingin usaha lancar. Ya putih mau disini, yang bawa batu putih, mana nih kuburannya wali. Sedulur mau boleh, ya batunya dia cari-cari yang tempatnya usaha. Itu narik rezeki. Cari sombong, ya cari yang pintar. Tidak ada dasarnya. Jadi itu atas dasar ilmu. Baru kemudian iman, baru kemudian amal. Dalilnya apa? Monggo dibuka surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko mangertenono. Fa'lam mongko ilmuono sira. Apa sih ilmu itu? Annahu setuhune kelakuan iku la ilaha ora ono sesembahan la ma'budu bihaqqin tiada zat yang berhak disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Fa'lam ilmu annahu la ilaha illallah iman. Kemudian dilanjutkan wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Baru ilmu, iman, amal. Kira-kira ilmu apa bisa mengerti Allah. Berarti ma'rifatullah itu penting. Ngelmoni la ilaha illallah itu penting. Nah ilmu tauhid Pak intine itu ya ngelmoni la ilaha illallah. Ilmu tauhid pun jere itu la ilaha. Itu jatuhnya keimanan di lain-lain. Kayak kados ini unen-unen gula ini. Urip sepisan sing hati-hati, ojo salah dalan. Ayo berguru dadi santrine Yai Ahmad Dahlan. Nabi syirik, jaga tauhid, jantung keimanan, jejak ibadah, jejak ibadah. Apa terus ya? Masih kamera ini. Kalau tak grogi dari itu. Yes, oke dilanjutkan ya. Oke, ada video di sana. Terus dilakukan. Jadi apa dilakukan? Dia mau disebut baru kemudian ada amal. Salah satu bentuk amalan muncul sepuluh Gusti. Wong nek wis ngerti Gusti pangeran Allah Subhanahu Wa Taala,
wis bendino gak tau putus jauh sepuh. Krono menungso iki wis akeh salah ya akeh lupu. Istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah iso ya dhewe ya dengan sapa meneh lil muslimin lil mukminin wal mukminat. Ya dulu model Islam. Dulu ketika sahabat itu sudah dulu datang di antara Rasulullah mengatakan Astagfirullahaladzim ya Rasulullah, aku memohonkan ampun untukmu ya Rasulullah. Mereka ajarkan ya, bayangkan Rasulullah Badui itu Pak. Capek kan kita bilang Naam walaka. Hebat ya kayak Nabi. Ya, untukmu juga. Kemudian beliau mengatakan itu tadi, ayat ini tadi, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ini perintahnya Allah. Mintalah ampun kepada Allah untuk dirimu dan juga untuk saudara-saudaramu sesama mukmin laki maupun perempuan. Dilanjutkan wallahu lan utawi Allah iku ya'lamu. Mangerteni sapa Allah mutaqallabakum wa mathwaakum. Mutaqallabakum niku napa? Pola tingkah itu Allah ngerti. Wa mathwaakum. Wa mathwaakum dan tempat kedudukanmu, posisimu di mana. Kalau mathwa ini sebenarnya adalah tempat di mana ketika kita istirahat. Tapi bisa juga nanti tempatmu beraktivitas maupun sampai di akhir hayatmu Allah itu tak. Jadi mulai lahir sampai nanti kemekaran mati Allah itu mestinya tahu. Pola tingkahmu taqallabakum wa mathwaakum sampai nanti kekali mati Allah itu ngerti. Nah, ini ada di sini mutaqallabakum taqallub tasarruf fi amalina. Kita berikhtiar melakukan sesuatu dengan amal-amal kita dalam kehidupan keseharian kita. Jadi rangkaian ayat ini sangat indah. Jadi ilmu, iman, amal harus paham. Nah kepingin benar jejak agamane ya kudu ono ilmu ini diyakini diresapkan dalam hati dan diamalkan. Dan ini sebenarnya definisi yang iman yang kita pahami. Di sini juga ada definisinya menurut Al-Sunnah. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Jadi keyakinan kita yang harus sampai ke sana supaya menjadi din, supaya Allah ridho di mata bola batinnya seluruh. Ya. Gini saya tadi ada misalnya 3 macam orang itu yang kemudian mungkin percaya kepada Tuhan tapi tidak mau beramal. Jadi zamannya nanti di wonten Pak ya. Misalnya dengan buka pakai surah Al-Mu'minun 82 sampai 92. Itu menarik ya. Saya bukakan ini ya. Kalau wasmoni gunakan ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tambah pula ya. Tambah tua ya. Cik pasir pun saya kedua aja tapi plus 1,5 ya. Rasanya hati kok jadi orang duluan ya. Apa mana bentak kelas ngadepi mahasiswa-mahasiswi rasanya jenuh ya. Baru mau coket uswanan ya. Yang terlihat itu masa lalu bukan masa depan. Tiap-tiap kafir mengenalikan dikabari tentang kehidupan akhirat. Jawaban apa? Qalu ya, podo ngomong ke wong kafir wa aida apa tok nalikan mitna usmati sun wa kunna larani isun dikuturoba. Dadi napa? Lemah debu wa idhoma wis dadi lulang belulang. Aina mabusuk. Apakah kami nanti akan dibagikan? Zaman kan jenang ini. Saya ini gimana? Wong Islam di boten pantas. Tapi kalau orang yang mungkin KTP-nya mungkin agama lain. Kalau nanti ningali apa?
podcast Densu itu ya, wawancarai bos orang terkaya di Jawa Timur di situ, Kreo itu macamnya. Sebentar itu, so jenenge itu lalu. Tanah atau ya, atau tanah atau pokoknya ada usaha. Ya orang kaya buku ini. Ketika ditanya apa kamu percaya kehidupan itu sudah kematian, dia tidak jawab. Saya percaya hari ini. Bisa sugi-sugi uang aja. Pokoknya kayak nikah limo masjid ini cukup. Dua-dua. Nek kalau jenengan pun pulau tak dungakno. Kebenaran ya. Terus jibril. Wong ta. Jadi awak dhewe dari debu dan terang berulang apa mungkin dibangkitkan. Kau apa cara balik noe ya bagi Allah ya kama badan khalqin hidup sebagaimana kami dulu menciptakan jangan ulangi lagi. Misalnya cetakan di bahasanya kali ini lagu bayar nanti di surah Al-Qiyamah bahkan sampai buku-buku jari akan dikembalikan. Nah, mengapa jari-jari ini dijadikan ilustrasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahwa di jari ini ada apa di sini jari yang tiap orang sedunia mulai dari zaman Adam sampai sekarang itu tidak ada yang salah. Artinya Allah itu sampai bisa mengembalikan buku-buku jari kita termasuk sini jari kita itu. Sampai sedetail itu Allah nanti akan membangkitkan kita balik ke yang semula. Mungkin dengan wujud yang sesuai dengan apa kehidupan akhirat. Karena nanti dalam hadis yang sore kita tahu kita akan kembali lagi seperti yang model-model ada Pak ya, gede-gede kan ya, yang ciri-ciri ya. Ya Allah, kalau nanti umroh ini kali Allah Indonesia ini ciri-ciri loh ya. Ngomongin gue lagi masih agak-agak lumayan, tadi pas posisinya tadi lumayan Pak. Lama guys, 1,5 kita tahu guys, ini dah terus. Akan dikembalikan semuanya. Lakukan wina, yatim lakukan wina dijanjikan kita janjian bahwa nahnu wa bauna. Sebagaimana kami dan juga bapak-bapak kami nenek moyang kami ada perkara iki. Min qabl in hada illa setuhune iki bahwasanya kita akan dibangkitkan itu illa kejaba asatirul awwalin. Dongeng-dongeng masalah dikayak meten-meten ya cilik ya. Wis tahu dah mati ya. Ngerti dah. Ya kita enggak pernah. Nenek moyang kita pernah di surga. Rasul kita pernah di surga. Saya dulu selalu ingat cerita teman saya Katolik. Dia dari Manggarai, Katolik. Dia sekarang sudah meninggal 2 tahun lalu saya. Teman akrab. Dia pernah cerita begini. Cerita guyon, dia senang guyon. Jadi ada seorang pastor, pendeta kalau Katolik kan pastor, diutus ke daerah Manggarai. Dia belum tahu situasi Medan. Kemudian dia tanya di situ lagi ada anak kecil yang sedang bermain. Anak-anak, tahu kalian di mana gereja A? Oh bapak, sini terus lurus saja, nanti belok, terus belok. Nah di situ ada gereja. Namanya anak kamu sih Pak ya, anak kamu sendiri tahu Pak. Wah bagus, kemudian karena dia kan namanya pastor Pak ya, dai kan ya, pengajar. Anak-anak nanti kalau hari Minggu ke gereja ya, untuk apa Bapak? Ya akan kami kasih tahu, beritahu tentang jalan masuk surga. Bapak, Anda jalan menuju gereja saja tidak tahu, bisa menerka yang masuk surga. Jalan gereja saja tidak tahu. Jalan menuju surga. Tapi Rasul kita itu orang yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu percakapannya dengan Allah diabadikan dalam setiap sholat kita ketika ketika tahiyat. Itu percakapan kita dengan Allah, Allah dengan Rasulnya. Jadi wong sing wis tekan itu baru sampeyan tekan. Nek guru tekan ya apa caranya ini tekan. Kalau dalam kajian tasawuf itu manam ya itu bilang ya sapa sing guru tahu ngrasakno guru ngerti.
daging itu faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Katu yang anggur ya apa sebenarnya anggur katu. Istilah-istilah kecil. Nah, Rasul kita itu wong sing istakan. Jadi bisa memberi kita tekan supaya bisa menjalani hidup. Jadi Rasul itu adalah guru kita. Ya. Kalau dalam serat Ulang Reh, salah satu yang ditulis oleh Susunan Prabu Pakubuwono keempat, Rojo Keraton Solo Citukara ya, yang keempat ini. Ini wonten men-men Kang atudo marang sampurnaning urip tumengkeng antaka madangken batenging ati beneraken marga mulya. Iku nek maca pantat ibu Mas Kumambang. Jadi Rasul itu adalah guru yang mengajari kita tentang kesempurnaan hidup. Dari lahir sampai memekani mati. Madangkan petenging hati, bisa menjadikan menyalakan hati kita yang ketika kita mungkin sedang dalam kegelapan, tahu mana cahaya yang benar, memberi kita al-huda, jalan yang padang, sing terang, di sing halal, hak di sing batin. Menerangkan marga mulia, menunjukkan jalan keutamaan, kemuliaan. Jangan sampai umatnya ini menuju mendapatkan kehidupan yang hina di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu guru sing misalkan krono iku iso ngene tekan. Laqad inna nahnu wa ba'na hadza qaulina yasadun. Kul dawa ya Muhammad limanil ardu katuene sapa bumi wa man fiha dan apa yang ada di dalamnya ikut dalam. Saya kuluna lillah. Mereka niscaya akan mengatakan Allah. Sing duweni bumi sing isinya ini sapa? Allah. Jawabnya Allah, bahwa kafir Quraisy itu. Afala tatadzakar. Apa gak mikir? Gak inget apa? Kul dawa ya Muhammad man ya takor ya. Bertanyalah ya Muhammad. Man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Sapa Gusti pangerane langit pintu sak pintu ya. Dan juga Gusti pangerane arsy yang agung itu. Saya kuluna ya. Mereka akan menjawab Allah. Ditanya lagi man biyadihi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Ya saya kuluna lillah. Siapa yang kemudian di tangan itu ada kekuasaan segala sesuatu, percaya sama Allah. Tapi nalikane dikandani sembahyang sing apa sih sembahyang sih? Gak berapa sembahyang yang ngeditan poso lah, apa sih poso sego enak ya. Apa bedanya dengan kafir Quraisy sekali-kali? Kalau masalah rububiyah beres. Orang kafir Quraisy ketika itu rububiyahnya sebenarnya beres. Meyakini bahwa Rob rububiyah ulatu binas, Robnya manusia. Rububiyahnya selesai. Malikin nas, Bapak kuasa, ya, mulkiyah, akidah mulkiyahnya selesai. Allah itu pokoknya mutlak. Meskipun nanti ada masalah kan ya. Tapi ketika ilahin nas, akidah uluhiyahnya bermasalah. Jadi Rabbuna ya, rububiyahnya, mulkiyahnya sama uluhiyahnya bermasalah. Nah, akidah kita itu meskipun mengajarkan hal-hal yang rububiyah, mulkiyah, tapi yang jauh lebih penting adalah akidah uluhiyah. Ya apa carane manambah Gusti pangerane ganti bener dengan cara yang benar. Ini saya
Kadang sembahyang iso megah. Posone ya luar biasa. Kadang di sunah dilakoni Pak. Salat sunah yang duha, bengi ya. Maca Quran deras beker ya kadang tasbih tak terus Pak. Dalam bisa dikalung. Tapi ya percaya dukun ya jangan. Wonten ana. Ya Allah. Padahal jenengan wasi Pak. Kula wasaken nggih tulisan ini. Wala nusaddiqu, dan tidaklah kami membenarkan kahinan napa dukun kahin. Wala arrafan ya. Wis koncone kok ya. Termasuk peramal-peramal nih ya, peramal-peramal nih. Napa istilah keren ini namanya ini? Paranormal ya, paranormal ya. Aku tadi ya, profesi paranormal ya. Ini kalau kamu mau sama mau ya. Ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-haqqi wa sunnah itu boten aksa. Ini mana dalilnya Pak? Rasulullah ini boten bener. Wala man yadai syai'an yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma'al ummah, dan tidak pula kami membenarkan mereka yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisih Quran, sunnah dan ijma'nya para ulama. Saya kira kepingin haji gak usah nih Mekah, cukup nih Monas. Yang penting ikhlas. Macam-macam dari Pak ya. Apa enggak kopiah hitam ya? Sah. Kopiah yang benar sendiri mau Gusti Allah sembahyang ya kopiah merah putih. Soalnya ya Allah, ibu kita terbang ilmu ya. Wonten malih ya Allah. La nufaddilu ahadan. Dan kita tidak melebihkan ahadan seorang pun minal auliya di antara para auliya Allah itu bahwa ala ahadin minal anbiya, dari salah seorang di antara para nabi. Menurut saya Pak, wonten yang Islam itu memandang seorang wali itu kadang-kadang lebih dibanding seorang nabi. Kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sing bener Pak, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang disebut akidah Tahawiyah, ini salah satunya dari madzhab Hanafiyah. Oke. Bahkan kalau seandainya seluruh aulia ini dikumpulkan, itu tidak lebih mulia dari salah seorang nabi. Kedudukan nabi tetap lebih mulia di hadapan Allah dibanding aulia. Meskipun dia wali kutub, wali jagat, wali gaus, apa mau istilahnya. Dalam keyakinan kita tidak lebih mulia dibanding nabi. Napa malih wonten yen umat Islam itu menggawe ngeleng-ngelengno sahabat Nabi ya. Istri Nabi Aisyah itu diwelehno wonten ana. Sia ya. Ya sia. Mbok sia sing ndi. Berarti ngeleng-ngelengno napa keluarga Kanjeng Nabi berarti bukan sunni, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ngeleng-ngeleng Abu Bakar, ngeleng-ngeleng Utsman, ya, ngeleng-ngeleng Utsman ya. Muawiyah itu sahabat ya. Abu Sufyan ya Pak. Abu Sufyan itu sahabat Pak. Bapaknya Muawiyah. Meskipun dulu itu musuh beritanya Kanjeng Nabi. Ngeleng-ngeleng baru masuk Islam jadi kafir Mekah, tapi dia sahabat Nabi. Nah, bagaimana kita bersikap beretika kepada para sahabat Nabi? Wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas. Kita menjaga ucapan, menjaga sikap, jangan sampai keluar ucapan sing boten salah. Wa dzurriyyati al-muqaddasin min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Dengan cara begitu kita terlepas dari nifaq. Wadi memang omongan elek itu ada titik-titik apa kemunafikan. Tapi kalau untuk mengkaji sejarah Pak, ya kita harus tahu. Karena keraton sahabat itu dia manusia biasa, tidak maksud ada kekeliruan, ada kesalahan.
Tapi kita bisa memilih diksi perkataan yang elok ketika membincang tentang sahabat. Terutama di sejarah, baca dulu masalah sejarah. Ya. Disertasi gue tentang siro klasik. Ya. Nah, santai alhamdulillah. Kenapa tuh kamu ini? Waman misalnya, wa ulama salaf minas sabiqin wa man ba'da minat tabi'in alul khair wal athar wa alul fikr wal nadhar la yuzkaruna illa bil jamil. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan perkataan yang indah, yang baik. Ini akhlak. Bagaimana kita menghormati Kanjeng Nabi, keluarganya dan juga sahabatnya, bahkan tabi'in para ulama itu. Karena Rasulullah sudah menggambarkan mereka adalah generasi terbaik. Lepas dari kekurangannya. Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu pernah Hasan bin Ali pernah bertikai, bahkan berbunuh-bunuhan di antara umat Islam. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai terjadi kembalian karena perbedaan politik. Ya Allah. Ini contoh ya. Wa man dzakara bisu fa huwa ala ghairi sabil. Siapa yang berkata buruk terhadap mereka maka dia sudah keluar dari jalan yang lurus. Ini akidah. Ini contoh saja bagaimana kemudian orang yang mengaku Islam tapi kemudian Islamnya belum menjadi dinan. Kalau ya apa carane agama awak dhewe ngaku iman muslim tapi Islam sing diridhoni dening Allah yaitu dinan. Nah, saya tambah satu ayat paling. Ini surah Al-Bayyinah ayat 5. Hafal ya? Dalam Al-Bayyinah ayat 5 insyaallah. Wa ma umiru jelas ya. Lan ora padha diperintah sapa iki bicara tentang ahli kitab. Illa kejaba yang bidu supaya padha manembah Allah ing Allah mukhlisina berarti khaire dengan cara yang ikhlas. Jadi kita beribadah kepada Allah itu kanthi ikhlas. Lahuddin kaduene Allah atau di mana yang maring Allah adi hunafa. Din dan hunafa. Kalau hunafa artinya hanif itu ma'ilun ila ta'ah, ma'ilun anil maksiat. Jadi cenderung ila ta'ah kepada ketaatan dan ma'ilun anil maksiat, cenderung menjauhi kemaksiatan. Itu namanya hunafa. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan kemudian cara beragamanya itu senantiasa cenderung mendekati kepada ketaatan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Wa yuqimus shalah, jejen Rasulullah sembahyang jejen. Sholat di sini. Wa yutuz zakat. Wa yuqimus shalah berarti hablum minallah. Indikator hubungan kita baik dengan Allah di situ kan. Sembahyang teke atau enggak? Nek sembahyang gak beres berarti hubungannya dengan Allah kurang beres. Wa yutuz zakat, mengeluarkan zakat. Hablum minannas, dia punya kepedulian kepada orang yang membutuhkan orang lain. Ya. Jadi orang yang diperintah beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beragamanya agak beragama itu dengan sebagai diamal, diilmoni, diimani, dilakoni. Cara melakukan ini hunafa selalu cenderung kepada ketaatan, menjauhi maksiat. Jogo wayu musola, jogo hubungannya dengan Allah, wayu zakat, jogo hubungannya dengan sesama manusia. Wadzalika dinul qayyimah. Iku lho agama sing jejeg gitu. Iku din jejeg. Koyem itu berdiri tegak. Napa jejekannya?
Nek cecek berarti napa Pak? Seyek. Agama iku seyek apa cecek. Akeh wong muslim ya tapi islami seyek. Cecek Pak. Nek omah seyek Pak, diantem ae gampang roboh ya. Gampang roboh kena angin gampang roboh Pak. Nek cecek Pak insyaallah supaya agama kita ini jejak diridhoi dening Allah, ayo padha-padha ditonton, dielmoni, diani, diamalkan kanthi ikhlas, ya hanif, ya padha jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannasnya kita. Nah mudah-mudahan dengan demikian nanti Allah memberi kita ridho. Raditu lakumul Islam dina. Dan kalau di surah Al-Bayyinah radhiyallahu anhu baradu surga itu isine wong-wong sing diridani dening Allah. Jadi nek sampeyan tadi mlebu swarga syaratnya apa? Allah ridho. Nah ridhonya Allah Islam Pak. Tapi Islam sing dina. Kan cuma milatan. Ngerti aturannya tapi gak dilakoni masalah. Sementara ini Pak pun khatam satu kitab akidah Thahawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan bagi kita semuanya. Jadi jantung keyakinan kita adalah la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Uripo sing temen ganti sabar tur akeh syukure lan aja nganti putus asa khusnudzan nikmat Allah Gusti Kang Maha Sesih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bakal